Namaku Raka. Aku bukan tentara, bukan juga pahlawan. Aku hanyalah satu dari 100 orang yang terlalu ingin dianggap ada. Kami datang ke tanah asing ini, mengaku sebagai pasukan elit. Kami mendirikan markas, mengibarkan bendera, tapi kenyataannya, kami tak lebih dari bayangan yang sedang kabur dari kenyataan. Dan saat satu persatu dari kami tumbang, aku sadar kebohongan ini lebih mematikan dari peluru manapun. Kalau kalian penasaran bagaimana dusta bisa berubah jadi medan perang, dan bagaimana aku, Raka, bertahan dari pengkhianatan, perang, hingga kehilangan. Simak terus cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Karena ini adalah kisah nyata dari orang-orang yang pernah ada. Dulu, aku hanya ingin dikenal bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai penjahat, cukup sebagai seseorang yang pernah berdiri gagah di tengah bendera, walau bendera itu palsu. Bersama 99 orang lainnya, kami menyebut diri pasukan elit, padahal kami bahkan tak tahu cara membaca peta militer dengan benar. Kami tertawa di balik kebohongan yang kami buat sendiri, sampai satu peluru menghentikan semuanya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang lebih mematikan, perang yang kami hadapi, atau dusta yang kami bangun bersama? Namaku Raka. Kalau kau pernah dengar nama Ormas Gary B. Berjaya, mungkin kau juga pernah dengar tentang aku. Tapi jangan bayangkan aku seperti tokoh-tokoh besar di televisi. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma salah satu dari banyak orang yang pernah berada dalam lingkaran itu, lingkaran yang dulu terasa seperti rumah, tapi kemudian berubah menjadi jurang gelap yang menelanku perlahan. Waktu itu aku masih 27 tahun. Hidupku sudah penuh luka dan dendam yang bahkan tak tahu kepada siapa harus kutujukan. Jakarta keras, boom, dan aku sudah kenyang dihantam kenyataan bahwa tak semua orang bisa bertahan hidup dengan cara yang lurus. Maka, seperti banyak orang lain, aku memilih bengkok. Aku pernah jaga parkiran, ikut aksi, kawal-kawalan. Nama aku dikenal di beberapa titik. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku loyal. Loyalitas dalam dunia seperti itu kadang lebih penting dari logika. Tapi semua berubah saat temanku, Andre, mati di tangan sesama ormas gara-gara masalah remeh. Dari situ, aku mulai berpikir, sampai kapan aku keluar, mundur, diam-diam? Tapi ternyata dunia ini lebih sempit dari yang kukira. 3 bulan setelah aku keluar dari JRIB, aku ditelepon oleh seseorang yang tak kukenal. Suaranya berat dan tenang. Raka, masih cari kerjaan? Aku diam. Gue, Alex, temannya almarhum Andre. Gue tahu lo keluar dari lingkaran, tapi gue juga tahu lo masih punya jiwa tempur. Aku tak menjawab, tapi dia tahu aku mendengarkan. Gue butuh orang yang gak takut mati, mau kerjaan yang gajinya dolar, tempatnya jauh, dan bikin lo berasa penting lagi. Aku masih diam, tapi otakku sudah mulai bergerak. Dolar, jauh, penting. Itu 3 kata yang paling sulit ditolak oleh orang sepertiku. Lo tertarik nggak kalau gue bilang lo bisa gabung ke unit khusus di luar negeri? Lo dan 100 orang lainnya. Lo bakal pakai seragam, punya pangkat, bahkan bisa punya senjata. Aku terbahak. Pasukan elit, tanyaku, setengah mengejek. Dia hanya tertawa pendek. Lebih dari itu, lo bakal jadi bagian dari Kri Garuda Resimen Internasional. Kita berangkat ke Timur Tengah, negara konflik. Tapi kita bukan tentara bayaran. Kita bakal bikin nama sendiri, bikin markas sendiri, dan semua dunia bakal ngelirik kita. Kedengarannya gila, tapi itulah masalahnya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang gila, sampai hal seperti ini justru terdengar masuk akal. 3 minggu kemudian, aku sudah duduk di sebuah ruangan kecil di kawasan Puncak. Di sana, sudah ada lebih dari 80 orang, wajah-wajah asing. Tapi sebagian ada yang kukenal dari lingkaran ormas, bekas anak LSM, bahkan 1-2 mantan narapidana. Kami semua menandatangani kontrak. Isinya cuma 2 halaman. Lo nggak akan nanya dulu ini legal apa enggak? Tanya seseorang di sebelahku. Kalau lo masih mikirin legalitas, lo salah tempat bro. Jawabku datar. Kami dikumpulkan oleh Bang Alex. Dia berdiri di depan dengan jaket loreng dan kacamata hitam. Kalian semua di sini bukan untuk jadi tentara. Kalian bukan TNI, bukan juga relawan PBB, tapi kalian akan jadi legenda. Ia mengangkat satu papan besar bertuliskan GRU, Garuda Resimen Internasional. Kita
akan bikin markas di wilayah yang tidak diakui oleh siapapun. Tapi disitulah kekuatan kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa jadi siapapun. Aneh, tapi menghipnotis. Kalian akan belajar kode. Kalian akan dibagi dalam tim. Kalian akan dapat ID, paspor, bahkan seragam. Beberapa orang bersorak kecil, tapi aku hanya menatap kosong. Ada perasaan aneh mengendap dalam dadaku. Antara penasaran dan takut, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pelatihan dimulai 2 hari setelah itu. Tapi pelatihan kami bukan seperti di militer sungguhan. Kami lebih banyak diajarkan cara berbicara formal, membaca peta wilayah, memakai senjata rakitan, dan berakting sebagai pasukan profesional. Kami bahkan diajari cara membuat video promosi diri. Tujuannya untuk mengangkat nama GRI ke media sosial. Lucu, tapi nyata. Kami diminta menghafal profil palsu. Aku disebut sebagai Letnan Raka, ahli taktik darat, mantan pelatih tempur di Satuan Elit Asia Tenggara. Bahkan ada foto editan aku bersama tentara asing. Bohong, jelas. Tapi semua orang percaya karena kami tampil meyakinkan. 4 minggu, kemudian malam itu dingin menusuk. Kami berangkat dayam-dayum dari bandara kecil di luar negeri. Nama negara tempat transitnya bahkan tak pernah disebutkan dari sana. Kami naik pesawat kecil menuju wilayah gurun di selatan Israel. Perjalanan memakan waktu semalam. Saat Mendarit, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Tanah tandus, angin kering, dan sebuah bangunan beton setengah jadi yang disebut markas GRU. Selamat datang di pangkalan pertama kita, ujar Alex. Mulai malam ini, lo semua bukan lagi siapa-siapa. Lo adalah pasukan elit tak dikenal, tapi ditakuti. Dan seperti itu, kehidupan baruku dimulai di tanah asing, di balik nama palsu, dengan kebohongan yang bahkan aku sendiri mulai percayai. Tapi malam itu, saat aku duduk sendirian menatap bintang-bintang Timur Tengah, aku tahu sesuatu yang tak kusampaikan ke siapapun. Aku merasa takut, bukan karena perang, bukan karena senjata, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, tak tahu siapa diriku sebenarnya. Dan ku takut ketika semua ini runtuh, aku tidak akan punya tempat untuk pulang. Hari-hari pertama di markas GRI seperti hidup dalam film yang skenarionya ditulis oleh orang mabuk. Segalanya serba aneh, serba dadakan. Tapi entah kenapa, semua orang terlihat percaya diri. Seakan-akan kami benar-benar pasukan elit. Seakan-akan kami tahu apa yang sedang kami lakukan. Padahal kenyataannya, kami cuma 100 orang yang terlalu lihai berpura-pura sampai lupa cara jadi diri sendiri. Markas kami berdiri di atas tanah kering, dikelilingi bukit-bukit pasir dan kawat berduri yang terlihat seadanya. Bangunannya cuma 3, 1 barak utama untuk tidur, 1 ruang logistik, dan 1 ruangan yang disebut pusat komando, meski isinya cuma meja lipat, radio, dan bendera merah putih kecil yang warnanya sudah pudar. Kami tidur di ranjang-ranjang besi bertingkat. Udara malam seperti menggigit tulang, sementara siang hari bisa membuat kulit mengelupas. Tapi tak ada yang mengeluh. Kami semua terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan di dunia yang baru ini. Hari ketiga, kami dikumpulkan di halaman markas. Bang Alex berdiri di depan dengan papan tulis lusuh di tangannya. Mulai hari ini, kalian bukan lagi Raka, Ucup, Doni, atau siapapun nama asli kalian, katanya tegas. Kalian akan memakai nama sandi, nama pangkat, nama kebesaran kalian. Ia mulai menuliskan daftar di papan. Aku lihat namaku berubah jadi Letnan Raka Sanjaya, spesialis strategi dan komunikasi. Temanku yang dulunya tukang parkir di Tebet, sekarang jadi Sersan Taufan, ahli ranjau. Dan eksplosif, lucu, tapi juga menegangkan. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Serius, tegang sikanekan semua ini nyata. Padahal semuanya hanya nama-nama palsu. Nama-nama untuk menutupi kenyataan bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami dibagi dalam 5 regu. Regu elang, regu naga, regu makan, regu laba-laba, dan regu Raja Wali. Aku masuk regu makan bersama 18 orang lainnya. Pemimpinnya seorang pria kurus dengan cambang lebat bernama Firaz. Orangnya pendiam, tapi tatapannya tajam. Dia mengaku mantan anak pesantren yang ikut GRIB karena butuh perlindungan setelah diusir dari rumahnya. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan Firaz, tapi ada yang aneh dari cara dia bicara. Terlalu tenang, terlalu rapi, seperti orang yang sudah terbiasa menyusun kalimat agar tak meninggalkan jejak. Tapi kupendam saja rasa curiga. Itu dalam hati, masih terlalu dini untuk menilai siapapun di tempat seperti ini. Kami mulai pelatihan presentasi militer. Namanya keren, tapi pada dasarnya kami diajari bagaimana cara membuat kami terlihat kredibel di depan kamera. Ya, kamera.
Salah satu ruangan diubah menjadi studio rekaman. Di sana, kami merekam pernyataan-pernyataan mengatasnamakan Grude kami. Siap membela perdamaian dunia. Kami adalah tentara rakyat, bukan bayaran. Kami punya tekad baja dan darah pejuang. Setiap ucapan direkam, dipoles, dan dikirim entah kemana. Kata Bang Alex, ini untuk keperluan company digital agar dunia tahu siapa kami. Agar Grey punya eksistensi, kampanye dari kebohongan. Aku mulai mengamati banyak hal kecil. Siapa yang paling cepat menghafal taktik? Siapa yang sering menyendiri? Siapa yang suka pura-pura tahu strategi padahal tak paham apa-apa? Ada satu orang bernama Japarteman Satu Regu. Dulu dia mantan napi kasus pemerasan, tapi sekarang jadi Kapten Japar. Suatu malam saat kami berjaga, dia berkata padaku, "Lo percaya nggak sih, Rat? Kita bakal terkenal?" Terkenal karena apa? Aku menatapnya. Ya, karena kita satu-satunya pasukan Indonesia yang punya markas di Israel. Aku terdiam. Kata itu, Israel. Tak pernah sekalipun dalam pelatihan disebutkan kami berada secara resmi di wilayah negara itu. Tapi fakta bahwa kami tinggal di Gurun Selatan, dengan radio berbahasa Ibrani yang kadang bisa tertangkap, dan kendaraan militer Israel yang sesekali melintas dari kejauhan, sudah cukup menjelaskan segalanya. Kami bukan tamu resmi, kami bukan sekutu. Kami hanya penumpang gelap di tanah konflik. Hari ke-40, masalah pertama muncul. Seorang anggota dari Regu Rajawali, Togar, tertangkap oleh patroli lokal saat berusaha membeli makanan di desa kecil dekat wilayah kami. Ia tak bisa menjelaskan identitasnya. Mereka membawanya pergi. Dan sejak itu, ia tak pernah kembali. Semua jadi panik. Tapi Alex bilang dia akan urus lewat jalur belakang. Kami diberi peringatan keras. Jangan pernah keluar dari zona markas. Tanpa izin. Setelah kejadian itu, 2 kamera pengintai dipasang di pos terdepan. Dan mulai saat itu juga, setiap malam kami wajib berkumpul untuk membaca kode harian dari pusat. Tapi, pusat siapa? Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang membiayai kami. Siapa yang mendirikan markas ini? Dan apa tujuan akhir dari GRI? Suatu malam, aku mencatat hal penting di buku sakuku. Kami adalah pasukan tanpa negara, dengan nama tanpa makna, dan misi yang tidak pernah disebutkan. Kami dibentuk dari ilusi, didorong oleh ego, dan ditenagai oleh harapan kosong. Dan meski semua itu terdengar konyol, tak ada satupun dari kami yang berniat pergi. Entah karena takut, gengsi, atau karena kami semua sadar bahwa dunia di luar sana sudah tak lagi memberi tempat bagi kami. Pagi berikutnya, kami dikumpulkan oleh Firas. Ia memperlihatkan peta wilayah dan menyebutkan bahwa ketegangan di perbatasan semakin meningkat. Iran mulai mengirim drone ke area dekat kami. Ini bukan latihan lagi, katanya pelan. Kita mungkin akan terdampak. Aku menatap wajahnya lama-lama. Entah kenapa, setiap kali ia bicara soal konflik, matanya tampak hidup. Bukan takut, gelisah. Tapi seperti senang. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kiriman logistik, makanan kaleng, pakaian tambahan, dan 2 kotak yang berisi anehnya radio analog. Radio itu dipasang di tiap regu. Tapi malam harinya, aku menangkap frekuensi aneh saat sedang berjaga. Bukan bahasa Inggris, bukan Ibrani, tapi bahasa Farsi, bahasa Iran, dan suara di radio itu terdengar seperti Firas. Angin gurun pagi itu membawa bau yang tak biasa. Jelas, tapi juga sesuatu yang lain seperti aroma logam panas yang menempel di udara. Beberapa anggota GRI masih tertidur, sebagian lainnya berjaga, dan aku duduk di dekat radio yang semalam menangkap suara asing itu. Aku belum cerita ke siapa pun, bahkan ke Firas. Ada sesuatu dalam suaranya kalem, pelan, seolah sedang menyampaikan laporan kepada seseorang. Kata-kata itu cepat, tapi aku mengenali 1 atau 2 istilah militer dalam bahasa Farsi yang pernah kupelajari dari dokumenter konflik Iran. Itu bukan obrolan biasa, itu laporan. Tapi kepada siapa? Dan kenapa suara itu terdengar seperti Firas? Hari itu, markas GRI mendapat tamu tak diundang. 2 kendaraan lapis baja melintas di bukit belakang barak. Tak masuk ke markas, hanya berhenti beberapa menit, lalu pergi. Kami semua diminta masuk ke barak. Lampu dimatikan, dan senjata disiapkan. Tapi tak ada kontak. Itu patroli Israel, kata Bang Alex saat situasi tenang. Mereka sudah tahu kita di sini, tapi selama kita nggak nyebrang batas, kita aman. Aman, kata itu terdengar seperti lelucon. Kami bukan entitas resmi. Kami bukan NGO. Kami bahkan bukan tentara. Kami ini kebohongan berjalan. Dan aku mulai sadar, cepat atau lambat, kebohongan itu akan menuntut bayaran 2 hari setelah kejadian. Itu, aku coba mendekati Firas. Kami duduk berdua di luar barak, memandangi bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Lo pernah mikir nggak,
Kalau semua ini cuma tipuan, tanyaku pelan. Firas tidak langsung menjawab. Ia membuka rokok, menyalakan korek dengan tenang. Tipuan buat siapa, Rak? Buat kita atau buat dunia? Aku menatap wajahnya. Tak ada keraguan di sana. Tak ada rasa bersalah. Buat kita, jawabku akhirnya. Karena dunia nggak peduli. Ia menghembuskan asap, lalu tersenyum tipis. Kalau dunia nggak peduli, justru itu artinya kita bebas bikin aturan sendiri. Lalu dia berdiri, menepuk bahuku, dan berjalan masuk ke barak. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di tempat ini, aku merasa banner-banner sendiri. Keesokan harinya, latihan taktik mulai dilakukan lebih serius. Kami belajar membentuk formasi, memberi kode serangan, bahkan melakukan simulasi penyelamatan sandera menggunakan ban bekas dan peti kayu. Latihan itu direkam oleh tim media internal 2 orang anak muda yang dulu katanya pernah kerja di rumah produksi kecil di Depok. Video itu kemudian diedit, ditambahkan musik heroik, dan diunggah ke internet menggunakan VPN dari komputer pusat. Komando, tiap anggota diminta mempromosikan video itu lewat akun palsu di media sosial. Kita bukan pasukan, kita brand, kata Bang Alex sambil tertawa. Sakitnya, aku mulai percaya. Kami lebih sibuk membangun citra daripada menghadapi kenyataan. Lebih sibuk memoles kebohongan daripada mempersiapkan kemungkinan bahwa besok peluru sungguhan mungkin datang menghampiri. Tengah malam, suara ledakan kecil terdengar dari arah barak logistik. Aku segera berlari ke sana bersama 3 orang lain. Ternyata bukan ledakan besar, hanya tabung gas portabel yang meledak karena salah penyimpanan. Tapi insiden itu cukup membuat semua orang terjaga. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihat Firas berdiri di belakang barak. Tidak panik, tidak bertindak, hanya menatap ke langit, lalu dia berjalan cepat ke arah ruang komando, membuka pintu kecil di sisi bangunan, dan menghilang. Aku menunggu beberapa menit sebelum menyusul, kuintip dari balik jendela kecil yang tertutup tirai. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Firas sedang berbicara menggunakan radio gelombang pendek yang disambungkan ke antena rahasia. Di tangannya ada peta, wilayah, dan di meja ada catatan dengan tulisan tangan. Jumlah personel aktif 99. 1 hilang togar. 12 siap dimobilisasi. Untuk apa? Dan siapa yang dia beri laporan? Aku mundur pelan, memastikan tak ada yang melihatku. Malam itu aku tidak tidur, duduk bersandar di dinding, keringat dingin membasahi leherku. Meski udara gurun sangat dingin, satu hal jelas di kepalaku. Firas menyembunyikan sesuatu. Dan kalau aku benar, dia bukan bagian dari kebohongan ini. Dia adalah mata yang mengintai dari awal. 3 hari setelah insiden ledakan, sebuah paket tiba. Tak ada pengantar, hanya ditemukan di luar pagar markas. Dengan kotak kayu berisi 2 drone kecil, beberapa baterai dan kartu dengan simbol asing. Di bawahnya tertulis satu kalimat dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh salah satu anggota GRU. Kita tahu kalian di sini. Kepanikan mulai menyebar. Tapi Bang Alex menenangkan kami, mengatakan itu hanya intimidasi psikologis dari kelompok intel. Tidak perlu takut, kita sudah kebal, katanya. Tapi aku tahu, rasa takut sudah merayap masuk ke dada semua orang, termasuk aku. Malam itu, aku membuka buku kecil yang selalu kubawa. Kucoret semua nama pangkat palsu yang pernah kutulis. Lalu kutulis satu kalimat, tanah ini tidak mengenal dusta. Siapa yang datang dengan kebohongan akan pulang dengan tubuh penuh luka. Dan aku tahu, waktu kami untuk tetap berbohong sudah tidak lama lagi. Setiap malam, suara angin gurun terdengar seperti bisikan orang-orang mati. Pelan, lirih, seolah menyampaikan peringatan bahwa tempat ini tidak cocok untuk kebohongan. Bahwa pasir ini pernah menelan banyak nyawa, dan tak ragu menelan 100 nama palsu seperti kami. Aku masih menyimpan rahasia tentang Firas. Setiap hari kulihat dia bersikap biasa memberi arahan, ikut patroli, bahkan melucu saat makan siang. Tapi setiap malam, wajahnya berubah. Sorot matanya seolah sedang menghitung waktu. Aku tahu, aku bukan satu-satunya yang curiga. Tapi yang lain terlalu sibuk dengan latihan, pencitraan, dan ilusi kejantanan untuk melihat lebih dalam. Dan mungkin mereka takut mengakuinya. Tengah malam itu, seperti biasa aku berjaga sendirian di menara kecil sebelah utara markas. Udara kering membuat tenggorokan perih. Tapi aku sudah terbiasa. Di tanganku ada radio tua, satu-satunya hiburan saat malam-malam. Sunyi seperti ini. Frekuensi standar kami biasanya kosong. Tapi, entah kenapa, malam itu aku memutar ke angka yang berbeda, angka ganjil yang tidak biasa kami pakai. Dan suara itu muncul lagi. Suara laki-laki. Tenang. Bahasa Farsi. Aku langsung sigap. Volume kecil,
Telinga dekat ke speaker dia menyebut angka dan huruf, cepat dan padat, seolah sedang mengirim koordinat. Aku mencatatnya di kertas. Delta 5251. 12 bergerak, 7 standby. Lalu satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Target utama. Raka, jantungku berhenti sepersekian detik. Aku mencengkeram radio itu erat-erat. Keringat dingin mengucur meski udara membeku. Bagaimana bisa namaku disebut? Siapa yang mengincar aku? Pagi harinya aku mendekati Heru, anggota GRE yang dulunya teknisi radio. Kami cukup dekat. Aku percaya padanya karena satu hal. Dia satu-satunya orang yang pernah bilang bahwa semua ini gila. Heru, lo bisa lacak frekuensi aneh? Tanyaku pelan saat kami sedang besi-besi senjata. Ia menatapku sekilas, lalu mengangguk. Lo juga dengar suara itu? Aku terkejut. Jadi lo tahu? Gue udah denger 3 malam terakhir, tapi gue kira cuma kode latihan tambahan. Itu bukan latihan, Heru. Itu komunikasi nyata. Aku serahkan catatan yang kutulis malam. Heru membacanya pelan. Matanya menyipit saat membaca kalimat terakhir. Raka, kami terdiam lama. Di luar, suara tawa para anggota lain terdengar nyaring. Mereka sedang latihan lempar pisau dan pura-pura jadi komando. Sementara kami berdua di sudut ruang logistik, menyadari bahwa seseorang atau sesuatu sedang memburu kami dari dalam. Malam berikutnya, aku dan Heru menyiapkan perangkat radio tambahan. Kami sambungkan ke kabel. Antena luar yang sebelumnya digunakan Firas. Kali ini, kami tidak hanya mendengar, kami merekam. Dan suara itu datang lagi. Kali ini jelas terdengar. Firas melaporkan, 75 aktif, 22 pasif. Satu target potensial memberontak. Lalu, jeda, nama, Raka, level risiko tinggi. Aku tak bisa lagi menyangkal Firas adalah pengkhianat dan aku adalah target berikutnya. Heru menatapku serius. Lo mau ngapain sekarang? Kita kumpulkan bukti, lalu cari cara keluar dari sini, keluar dari gurun ini. Raka, kita dikepung. Kita nggak bisa asal kabur. Bahkan sinyal ponsel pun diblokir. Kalau kita tunggu lebih lama, kita bakal dikubur hadap-hidap di sini. Heru mengangguk perlahan. Oke. Tapi kita butuh orang ketiga. Aku memilih Rino, salah satu anggota Regu Laba-Laba. Dulu dia tentara TNI, tapi keluar karena pelanggaran disiplin. Otaknya dingin, lidahnya tajam, tapi dia tahu cara bergerak. Diam-diam. Aku temui dia malam itu. Gue curiga ada pengkhianat di markas. Lo baru sadar, katanya sambil mengunyah rokok. Gue punya bukti. Radio, nama gue disebut. Terus, lo ikut bantu atau diam dan nunggu mati? Rino tertawa kecil. Gue ikut, tapi kalau ini jebakan, gue yang pertama nembak Lora. Fair. 3 hari berikutnya kami habiskan dengan menyelidiki dari logistik, sistem komunikasi, catatan pelatihan, bahkan pergerakan orang-orang tertentu. Kami tahu Firas rutin masuk ke ruang komando antara pukul 1 sampai 3 dini hari. Kami juga tahu ada lubang kecil di lantai belakang gudang yang terhubung dengan ruangan itu. Kami pasang kamera kecil, bekas proyek media digital yang tak jadi dipakai. Heru mengatur agar rekaman otomatis tersimpan ke hard drive tersembunyi. Dan malam keempat, kami mendapatkannya. Rekaman Firas berbicara dalam bahasa Farsi, membuka dokumen-dokumen logistik GRE, dan memindai wajah-wajah anggota melalui foto. Dia punya data semua orang, nama asli, rekam jejak, bahkan lokasi rumah keluarga mereka, termasuk aku. Rino melihatku dengan tatapan berbeda setelah itu. Ini bukan pengkhianatan biasa, ini mata-mata profesional. Dan kita di tenggo-tenggannya. Lo, sadar gak, Rock? Kita ini bukan pasukan kita, ini pion. 100 boneka. Aku mengangguk, tapi satu pion bisa makan raja. Kalau langkahnya tepat, kami memutuskan untuk bergerak diam-diam. Target utama mendapatkan akses penuh ke ruang komando dan mengunduh semua file sebelum Firas menghancurkannya, tapi kami tahu, waktu kami sedikit, dan kami belum tahu siapa saja yang sudah jadi bagian dari jaringannya. Karena satu hal makin jelas dari malam ke malam, Firas tidak bekerja sendiri. Tubuhku kaku, tangan menempel pada gagang senjata, tapi jari-jari seolah lumpuh. Di hadapanku 20 orang bersenjata berdiri membentuk setengah lingkaran. Di tengah mereka, Firas dengan sorban abu-abu, jaket loreng, dan tatapan yang tak lagi bisa kusebut manusiawi. Senyumnya itu dingin, penuh ironi. Raka, katanya pelan. Akhirnya kau sampai juga ke titik ini. Heru berdiri di sampingku. Wajahnya pucat. Rino lebih siap. Tangannya sudah setengah mengangkat pistol, tapi kami tahu, kami kalah jumlah. Bahkan sebelum sempat bicara, kami sudah kalah posisi. Kalian bertiga sudah menyentuh wilayah yang seharusnya tidak kalian lihat. Lanjut Firas. Tenang, seperti guru yang menasihati murid.
Lo nyamar dari awal, tanyaku menahan amarah. Ia mengangguk pelan. Aku bukan menyamar, aku menyatu. Kalian pikir aku siapa? Mantan santri, anak pesantren yang tersesat? Tidak, Raka. Lalu siapa lo sebenarnya? Firas menatapku dalam-dalam. Lalu ia berkata satu nama, Kasem, dan jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Kasem adalah salah satu nama yang pernah kusebutkan pada Heru, nama agen senior dari unit intelijen asing. Diduga pernah aktif di konflik Irak dan Suriah. Nama itu muncul di rekaman suara yang kami curi dari radio. Kau benar, Raka, katanya sambil maju selangkah. Aku bukan pasukan kalian, aku bukan bagian dari GRU, tapi aku juga bukan musuh kalian. Kalau bukan musuh, kenapa bunuh Guntur? Kenapa kirim data personel kita keluar? Firas menatapku dengan wajah yang sejenak berubah sendu. Karena kalian terlalu percaya pada bayangan. GRU adalah lelucon, kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang patah arah. Tapi kau, Raka, kau berbeda. IA Mendek. Aku tetap diam, menahan amarah, menahan tangan Rino yang mulai bergetar. Kau punya mata yang masih bisa melihat kenyataan, sementara yang lain hanya ingin tampil gagah di balik seragam palsu. Jangan putar balik fakta, Firas, ucapku. Datar, kau pengkhianat. Ia tertawa. Kau masih belum paham ya? Lalu ia membuka jaketnya, mengeluarkan satu benda kecil, sebuah foto tua di dalamnya. 3 orang, seorang anak kecil berpeci, seorang laki-laki berwajah keras, dan Andre. Ya, Andre, sahabatku yang mati ditembak sesama ormas bertahun-tahun lalu, Andre, bisikku. Firas mengangguk. Dia saudaraku, kakakku. Lo, adik Andre? Firas tak menjawab, tapi air mukanya berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat sesuatu yang menyerupai luka di matanya. Waktu Andre mati, aku sedang di luar negeri, kuliah, belajar, tapi aku pantau semua dari jauh. Dan saat dia tewas hanya karena salah ormas, aku tahu sistem di negeri kita rusak. Makanya lo gabung milisi asing, bukan gabung. Aku dibentuk, direkrut untuk mengacaukan sistem palsu seperti GRU ini. Keheningan melanda, anggota bersenjata di belakangnya tetap diam, seperti patung. Sebagian dari mereka terlihat seperti wajah yang kukenal mantan anggota GRU yang selama ini kuanggap biasa saja. Jadi ini rencana lo dari awal, bikin GRI tumbuh, lalu hancurkan dari dalam? Firas mengangguk. GRI bukan gerakan, GRI adalah dan kalian adalah orang-orang putus asa yang mudah dipakai. Amarahku memuncak. Aku melangkah maju. Rino mencoba menahan, tapi aku tak peduli. Kau pikir dengan membongkar semua ini kau jadi pahlawan? Kau tidak lebih dari pembunuh dengan dalih. Firas mendekat, dan kau, Raka, akan jadi korban terakhir. Kecuali kau ikut denganku. Apa? Kita bisa buka semua kedok ini ke dunia. Ungkap siapa pendana GRI. Siapa yang bermain di belakang layar, kita bikin film dokumenter, kita bawa ini ke internasional. Kau dan dua orang yang pernah percaya pada dusta, lalu berbalik menghancurkannya. Aku menatapnya lama. Tawaran itu menggoda, tapi juga menjijikan. Lo pikir dunia peduli? Mereka nggak peduli siapa yang bohong. Mereka cuma mau lihat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ia tersenyum pahit. Benar. Dan aku ingin jadi yang menang. Lalu sesuatu terjadi dari keohan. Terdengar letusan senjata. 1, 2, lalu bertubi-tubi. Pasir berhamburan. Teriakan terdengar dari arah timur. Markas Disring. Teriak seseorang dari belakang. Milisi paramiliter datang. Mereka bukan mengintimidasi lagi. Mereka menyerbu. Situasi berubah seketika. Firas menoleh cepat ke arah bukit. Aku memanfaatkan momen itu. Dor! Rino menarik pelatuk. Peluru melesat, mengenai bahu kanan salah satu pengikut Firas. Teriakan meledak. Aku, Heru, dan Rino melompat ke parit terdekat. Peluru mulai berterbangan. Kita harus keluar sekarang, teriak Heru. Tapi data, bukti rekaman, sahutku. Itu udah bukan prioritas sekarang, Ra. Kita harus hidup dulu. Kami merangkak, menyelinap di antara puing-puing dan tembakan. Teriakan Firas tenggelam dalam kekacauan. Tapi sebelum aku lari lebih jauh, aku sempat menoleh ke arah dia, dan kulihat dia berdiri di tengah badai peluru. Dengan sorban yang melambai seperti bendera perang, kami berhasil lolos ke gudang tua yang pernah kami pakai menyimpan air cadangan. Di sana, aku tersungkur, napasku memburu, tubuhku gemetar. Apa yang baru aja terjadi? Tanya Heru, masih ngos-ngosan. Rino menarik napas panjang. Kita nggak lagi bohongin dunia, Rak. Kita sedang diburu oleh dua sisi. Pihak yang dulu kita tipu, dan pihak yang dulu menipu kita. Aku menatap langit malam dari celah atap gudang, dan aku sadar, di balik sorban Firas,
ada luka, tapi juga niat untuk membakar semuanya. Langit pagi gurun memerah, seperti terbakar api yang tak kasat mata. Debu-debu beterbangan, mencambuk wajah kami saat mencoba bertahan di dalam gudang kecil yang nyaris runtuh. Heru terbaring dengan luka gores di pundak, napasnya berat. Rino berjaga di depan pintu. Senjatanya terus ia genggam meski tangannya mulai gemetar. Aku hanya duduk bersandar di dinding, memandangi pasir yang berubah warna karena darah. Semalam adalah neraka, dan pagi ini adalah sisa-sisa dari neraka itu. Kami kehabisan air, makanan tinggal beberapa bungkus. Radio komunikasi sudah tak berfungsi sejak ledakan di ruang komando. Tak ada cara untuk tahu siapa yang masih hidup, atau siapa yang sudah jadi mayat tertimbun pasir. Heru mencoba bangun, tapi tubuhnya limbung. Biar gue yang jaga, kataku pelan. Dia hanya mengangguk, lalu kembali bersandar di peti kosong. Rino menatapku dari kejauhan, matanya merah, wajahnya penuh debu dan amarah. Kalau kita tetap di sini, kita mati pelan-pelan. Kalau kita keluar sekarang, kita mati cepat, sahutku. Kami tertawa kecil, tawa pahit yang hanya muncul dari orang-orang yang tahu mereka sedang berjalan di tepi kematian. Menjelang siang, kami memutuskan untuk pindah. Gudang tua ini terlalu terbuka, terlalu mudah ditemukan. Heru kami gendong bergantian, berjalan sejajar parit kering yang mengarah ke barat menuju koordinat titik evakuasi darurat yang disebut. Alex, sebelum semua hancur, jalan kaki di gurun bukan cuma soal stamina, tapi juga soal harapan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Bisa selamat, atau bisa jadi tengkorak yang tak dikenal. Kami berjalan diam-diam, menghindari jalan terbuka, hanya berkomunikasi lewat isyarat. Lalu, menjelang sore, kami mendengar suara serak, putus-putus, dari kejauhan. Gre, pos 2 mohon balasan. Siapapun jawab, itu suara radio. Lemah, tapi cukup jelas. Rino segera membuka radio portabel cadangan dan memutar frekuensi. Setelah beberapa detik, suara itu terdengar. Lebih jelas ini. Dito pos 2, kami masih bertahan. 8 orang tersisa. Diserang dari 2 arah. Butuh bantuan. Ulangi, kami butuh bantuan. Dito, anggota regu elang. Orang yang dulu sering bercanda soal ingin jadi YouTuber militer. Dia masih hidup. Aku menatap. Heru dan Rino, tak ada yang bicara. Tapi kami tahu kami tak bisa abaikan ini. Walau kami tahu, ini perangkap. Atau kalapan. Bukan perangkap. Mungkin hanya jalan buntu. Gue mau ke sana, kataku akhirnya. Rino menggeleng cepat. Lo gila, Ra? Kita tinggal dikit lagi sampai titik evakuasi. Kita nggak bisa belok sekarang. Kalau posisi kita ditukar, lo mau ditinggal? Dia diam. Heru berusaha bicara meski napasnya sesak. Kalau kita biarkan mereka, kita nggak beda jauh sama Firas. Akhirnya, kami sepakat. Kami Yuba menuju koordinat pos 2 dan di sanalah di balik bukit pasir. Dekat reruntuhan menara komunikasi lama kami menemukannya. 8 mayat disusun rapi dalam posisi tidur. Di dada masing-masing ada tanda silang dicat merah. Dito adalah yang paling kanan, mulutnya terbuka, matanya menatap langit kosong. Tak ada luka tembak, tak ada luka tusuk. Mereka dibunuh dalam diam, kemungkinan besar diracun. Aku ingin muntah, tapi tubuhku terlalu kaku, terlalu takut, terlalu marah. Ini pembantaian, bisik Heru. Rino mengamati jejak di pasir. Baru terjadi semalam. Mereka nggak berani bawa mayatnya, atau mungkin sengaja ditinggal buat kita lihat. Aku menatap langit. Pesan. Apa? Ini pesan dari Firas. Kita dicari, kita diawasi, dan kita ditunggu. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Tak ada waktu menangis, tak ada waktu mengubur. Tapi saat kami melewati tubuh Dito, aku berbisik. Maaf bro, kalau kita bisa keluar dari sini, nama lo nggak akan hilang. Matahari mulai tenggelam saat kami sampai ke perbatasan zona Delta Area Tandus yang disebat-sebat sebagai titik penjemputan. Tapi yang kami temukan hanya satu, tiang besi dengan cat pudar, tak ada kendaraan, tak ada suara. Hanya pasir dan kesunyian yang menusuk lebih dalam dari pisau. Tiba-tiba, suara langkah kaki. Rino sigap. Aku mengangkat senjata. Heru berusaha bangkit meski tubuhnya melemah. Lalu muncul siluet dari balik bayangan gurun. Bang Alex, wajahnya penuh luka, bajunya sobek, tapi dia masih hidup Raka. Suaranya serak. Aku berlari menyambutnya. Lo selamat? Ia mengangguk pelan. Banyak yang gak markas Hunker, sebagian menyerah, sebagian terbunuh. Tapi evakuasi masih bisa. Di mana timnya? Datang malam ini. Tapi cuma cukup buat 5 orang. 5, dan kami sudah 4 orang.
Kami beristirahat di balik bebatuan, menunggu malam, menunggu bunyi rotor helikopter yang katanya akan menjemput. Tapi yang datang duluan bukan helikopter, melainkan tembakan dari kejauhan dan sosok Firas berdiri di atas bukit. Di belakangnya, 6 orang bersenjata. Kau masih bisa lari, Raka, katanya dari atas. Tinggalkan semua, aku akan biarkan kau hidup. Lo pikir gue akan percaya lagi? Kalau begitu, mari selesaikan ini sekarang. Tembakan pertama mengenai bahu Rino, dia jatuh terguling. Aku menarik Heru ke belakang batu. Alex membalas tembakan. Perang kecil meletus di antara kesunyian. Langit malam mulai berwarna merah. Dan di tengah letupan itu, aku tahu, hanya satu dari kami yang bisa keluar hidap-hidap. Aku menekan luka di bahu Rino sekuat mungkin. Darah mengalir hangat di tanganku. Nafasnya terputus-putus, tapi matanya masih terbuka. Menatapku tanpa kata. Jangan tutup mata lo, bro. Belum sekarang. Harold berbaring tak jauh dariku, masih mencoba mengisi ulang magazine dengan tangan gemetar. Bang Alex di sisi kiri terus melepaskan tembakan ke arah bukit tempat Firas dan pasukannya bersembunyi. Gue tinggalin lo sebentar, lo tahan ya, teriakku ke Rino, lalu merayap ke arah Alex. Kita harus pecah posisi. Mereka pegang ketinggian, seruku. Alex mengangguk, darah mengalir dari pelipisnya, tapi dia tidak peduli. Matanya seperti mata serigala yang tahu bahwa malam ini entah ia yang akan mencabik atau dicabik. Lo putar ke kiri, gue alihin perhatian mereka. Gak bisa, lo sendirian. Jangan debat sekarang, Raka. Lo masih bisa selamat. Lo bawa mereka keluar. Aku ingin menolak, tapi aku tahu di saat seperti ini pilihan ideal sudah mati. Yang tersisa hanya pilihan yang membuat kita lebih lambat mati. Aku angguk, sekali ini saja. Lalu aku merangkak, membawa Heru dan Rino ke balik celah batu. Suara tembakan makin deras. Suara Alex memanggil-manggil nama Firas dari kejauhan, memancing keluar musuh seperti pawang gila. Beberapa menit kemudian, ledakan kecil mengguncang gurun. Suara tembakan berhenti sejenak. Lalu, sunyi. Alex, teriakku. Tak ada jawaban. Aku tahu, aku baru saja kehilangan orang yang paling keras kepala dan paling setia di antara kami. Heru menatapku. Kita lanjut? Aku menarik napas. Lanjut sampai habis. Kami putar balik arah, menaiki sisi bukit dari jalur yang lebih sempit. Aku tahu Firas belum jauh. Ia pasti masih di sekitar sana, memantau, menunggu langkah kami yang salah. Dan benar saja, saat kami mencapai puncak, ia berdiri seorang diri senjatanya. Disimpan di belakang punggung, hanya tangan kosong dan sorban yang melambai di kepala. Datang juga kau, katanya pelan. Aku mengangkat senjata. Lo udah bunuh cukup banyak orang, Firas. Hari ini selesai. Aku tidak akan melawan. Jangan, bohong. Ia tersenyum tipis, lalu perlahan duduk di atas batu. Aku hanya ingin bicara, Raka, tanpa peluru, tanpa darah. Orang-orang kayak lo gak pernah benar-benar bicara. Lo hanya kasih ilusi, bungkus kebohongan dalam logika indah, kayak Firas yang gue kenal dulu. Gue gak berubah, Rak. Lo aja yang baru buka mata. Aku hampir menarik pelatuk, tapi sesuatu menahanku. Kenapa lo lakukan semua ini? Kenapa hancurin orang-orang yang percaya lo saudara mereka? Firas menatapku lama. Angin malam membuat sorbannya berkibar, menyingkap bekas luka di lehernya, karena mereka semua hidup di ilusi. Mereka pikir mereka tentara, padahal mereka cuma pecundang yang kabur dari kenyataan. Kalau begitu, lo juga pecundang. Ia tertawa pelan. Mungkin, tapi bedanya gue sadar, dan lo masih berusaha jadi pahlawan di antara reruntuhan. Aku menurunkan senjata. Perlahan, gue gak mau jadi politik. Gue cuma mau berhenti jadi pembohong. Firas berdiri, wajahnya serius. Kalau gitu, akhiri ini, tembak gue. Bawa tubuh gue keluar, kasih ke dunia, dan bilang, ini pengkhianatnya. Nama lo bakal bersih. Aku mendekat. Bukan soal nama, ini soal luka. Luka yang lo tinggalkan ke 100 orang yang cuma mau dianggap ada. Dia terdiam. Lo tahu, lanjutku, mungkin dunia gak akan pernah tahu kita pernah ada. Tapi di antara pasir ini, di balik kebohongan, kita pernah hidup dan lo membunuh harapan itu. Firas menunduk, suaranya lirih. Lo pikir gue gak luka juga? Luka lo, Firas, lo sembuhkan dengan neraka. Aku mengangkat senjata, menatapnya sekali lagi, tapi sebelum aku sempat menarik pelatuk, dor! Satu peluru melesat dari arah lain, menjenai Firas. Ia terhuyung, lalu roboh. Aku terkejut, menoleh cepat. Heru berdiri di belakangku. Pistolnya masih mengepul. Gue tahu lo gak sanggup, jadi gue bantuin lo. Kami sama-sama terdiam. Firas tergeletak,
Sorbannya terlepas, wajahnya pucat, tapi damai, seolah ia akhirnya bebas dari perang yang ia ciptakan sendiri. Kami mengubur tubuhnya seadanya. Rino, meski terluka parah, ikut membantu menggali. Gak ada doa? Tanya Heru. Aku menatap gundukan pasir itu, biar tanah yang bicara. Beberapa jam kemudian, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Evakuasi datang. Kami bertiga berdiri, tubuh kotor, hati koyak, tapi masih bernyawa. Ketika kami naik ke dalam burung besi itu, aku menoleh ke gurun, ke arah tempat Kree pernah berdiri, tempat kebohongan dibangun dan dihancurkan. Dan aku tahu, dosa kami tidak akan pernah hilang, tapi kami masih hidup untuk menebusnya. Sudah seminggu sejak kaki kami menginjak tanah asing yang tak lagi memusuhi. Sudah seminggu pula sejak deru helikopter terakhir membawa kami menjauh dari gurun yang menelan hampir semuanya kebohongan kami, teman-teman kami. Dan apapun yang dulu kami anggap kebanggaan, aku, Heru, dan Rino masih hidup. Tapi kami bukan lagi orang yang sama. Kami dipindahkan ke fasilitas karantina di negara tetangga. Bukan rumah sakit, tapi semacam barak isolasi. Tidak ada identitas resmi, tidak ada wawancara, tidak ada media, hanya dokter, penjaga bersenjata, dan pertanyaan-pertanyaan pelan yang terus diulang. Siapa yang memimpin kelompok kalian? Apa tujuan utama kalian datang ke Israel? Siapa Firas? Apakah kalian bagian dari jaringan paramiliter global? Jawaban kami selalu sama. Kami cuma orang-orang bodoh yang percaya kami bisa jadi legenda. Heru mulai pulih. Luka di bahunya sudah dijahit rapi, tapi matanya kosong. Ia jarang bicara sekarang, hanya duduk di dekat jendela, menatap langit sore, seolah mencari wajah Tim Min Men yang telah pergi. Rino lebih kuat secara fisik, tapi malam-malamnya dipenuhi jeritan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, memanggil nama Alex atau Dito lalu menangis diam-diam, tanpa suara. Aku menulis. Di atas kertas yang diberikan penjaga, aku mencoba merangkai kembali kisah ini. Bukan untuk dibukukan, bukan untuck, dibagikan ke publik. Tapi untuk mengingat, agar yang mati tak benar-benar hilang. Agar yang tertinggal tahu bahwa kami pernah berani. Meski dalam kebohongan, hari ke-10, seseorang datang. Seorang pria berkemeja putih, kulit gelap, logat Inggris, yang tak sempurna. Kau Raka? Ya, namaku Daud. Aku mediator dari Amnesty. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi mendengar. Ia duduk di depanku, membuka map tebal berisi dokumen. Kau tahu, tak banyak orang yang selamat dari kasus seperti kalian. Dan lebih sedikit lagi yang mau bicara. Aku hanya menatapnya. Kau ingin bicara, Raka? Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku ceritakan segalanya. Dari Abe, dari Gary Beberjaya, dari mimpi jadi tentara, dari kebodohan kolektif kami yang berujung pada deklarasi Gerakan Rakyat Indonesia yang katanya cabang dari pasukan elit di Israel. Semuanya fiktif. Kami tahu, tapi kami percaya. Dan kepercayaan itu mematikan. Daud hanya mencatat, kadang bertanya, tapi lebih banyak diam. Lalu ia bertanya satu hal yang membuatku terdiam cukup lama. Jika kau bisa kembali ke titik awal, Raka, apa yang akan kau ubah? Aku menunduk. Lama sekali. Mungkin aku akan tetap ikut. Ia terkejut. Kenapa? Karena kalau aku nggak ikut, mungkin gue tetap hidup dalam ilusi. Mungkin gue akan terus jadi jagoan di dunia palsu, tanpa pernah tahu rasanya. Gila. Tanpa tahu rasanya berdiri di atas mayat orang yang pernah makan satu piring sama lo. Jadi kau menyesal? Menyesal karena kehilangan mereka. Tapi tidak menyesal pernah melihat wajah asli dari kebohongan yang selama ini kami banggakan. Beberapa hari kemudian, kami dipindahkan ke fasilitas yang lebih terbuka. Daud membantu agar kami tidak dideportasi langsung, tapi melalui proses pemulihan dan reintegrasi. Lucu kan? Orang yang bahkan tak pernah benar-benar jadi siapa-siapa, sekarang diminta untuk kembali jadi warga sipil, tapi itu lebih baik daripada diburu seperti binatang. Heru memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Diam-diam, tanpa nama, ia ingin tinggal di desa ibunya di Jawa Tengah. Katanya, cukup jadi penjual alat pertanian. Rino masih ragu. Ia bicara soal tinggal di Thailand atau Malaysia, hidup sebagai orang asing, bekerja di pelabuhan, dan berhenti percaya pada apapun. Selain nasi dan tidur, aku memilih tetap di sini, di pinggiran kota kecil, di perbatasan yang sepi, tempat di mana tidak ada yang peduli siapa aku. Aku kerja serabutan, kadang jadi penerjemah, kadang jadi pembersih gudang, tapi setiap malam aku menulis tentang Dito, tentang Alex, tentang Maya, satu-satunya perempuan yang dulu pernah ikut kami dan tewas tertembak di pos utara. Namanya nyaris tak disebut siapa-siapa. Bahkan di antara kami sendiri, aku tulis semuanya.
Karena mereka semua adalah nama-nama yang tertinggal di pasir, yang tidak punya makam, yang tidak punya tugu, tapi yang hidup di ingatan orang-orang kecil, seperti aku. Sore itu, di sudut kafe kecil tempat aku bekerja, seorang pelanggan bertanya, "Kau pernah ikut perang?" Aku menatapnya. "Tidak. Aku hanya ikut dusta yang terlalu besar sampai-sampai berubah jadi perang." Ia tertawa, mengira aku bercanda, tapi aku tidak. Aku tahu, ada luka yang tak bisa disembuhkan, ada dosa yang tak bisa diampuni, tapi setidaknya aku masih hidup untuk mengakuinya. 3 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan gurun itu. 3 bulan sejak helikopter mengangkat kami dari tanah penuh darah dan kebohongan, membawa kami pada kenyataan baru yang tak lagi bisa dihindari. Tapi malam-malamku belum benar-benar damai. Kadang aku masih mendengar suara tawa Dito. Tawa yang selalu muncul saat kami latihan fisik, bercanda soal ingin jadi tentara beneran. Meski kami semua tahu itu cuma sandiwara. Kadang aku bermimpi melihat Maya berdiri di bawah menara pengawas. Wajahnya dingin, bibirnya bergerak tanpa suara, menatapku seolah ingin bilang, "Aku tahu, kau juga takut, Ra. Tapi setidaknya kita pernah berani." Hari ini aku berdiri di depan jendela rumah kecil yang kutinggali di perbatasan kota. Bukan rumah milik sendiri. Hanya sewa bulanan yang kubayar dari upah bersih-bersih dan kerja malam di gudang. Tapi rumah ini sunyi, dan itu cukup bagiku. Di dinding, kutempelkan peta lusuh. Bukan peta dunia, bukan peta perang, tapi peta kecil yang kubuat sendiri menggambar ulang bekas markas Grid. Tempat kami berdiri penuh bangga dengan bendera yang bahkan kami tidak tahu artinya. Di bawah peta itu, kutempelkan daftar nama. Nama-nama yang tidak akan ada di buku sejarah manapun. Dito Putra, Regu Elang Maya Larasati, Medis Lapangan Aleksi Matupang, Komandan Operasional Guntur, Yoga, Seno, Rahmat, Andi, dan 73 lainnya yang gugur atau tak pernah. Kembali 100 nama, hanya tersisa 3, aku, Heru, dan Rino. Beberapa hari lalu, Rino mengirim surat, tulisannya berantakan, tapi jelas. Katanya, dia kerja di pelabuhan kecil di perbatasan Malaysia-Thailand. Katanya, dia nggak pernah bisa tidur tanpa suara air laut, tapi setidaknya, katanya lagi, di sini nggak ada bendera, nggak ada komando Kumae dan Nasi, langit dan tidur. Aku tersenyum membaca itu. Rino tetap Rino. Bahkan setelah semua luka, Heru, seminggu sebelumnya, menghubungiku lewat pesan suara. Suaranya pelan, sedikit bergetar. Tapi jelas ia sedang duduk di tempat damai. "Gue tanam sayur sekarang, Ra. Setiap pagi gue siram kol sama tomat." Nggak ada suara tembakan. Nggak ada yang manggil, "Siap, komandan." Tapi anehnya, gue lebih hidup sekarang. Lalu ada jeda. "Lo, masih nulis kan?" Aku balas dengan satu kata. Selalu, di dalam buku catatan biru yang selalu kubawa, aku menulis kisah ini dari awal. Dari saat aku jadi anggota GRIB Berjaya, ormas yang lebih sering berkelahi daripada berdiskusi. Lalu saat aku dan yang lain terseret dalam narasi konyol, mengaku sebagai pasukan elit yang bahkan tidak pernah mengakui keberadaan kami. Aku menulis tentang bagaimana kebohongan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu berubah menjadi medan tempur. Banyak yang menertawakan kami, dan aku tak menyalahkan mereka. Tapi biarkan aku jelaskan sesuatu yang mungkin tak semua orang tahu. Kami tidak pura-pura jadi tentara. Kami pura-pura percaya bahwa dunia ini akan lebih adil jika kami terlihat gagah. Kami pura-pura karena kami ingin dianggap ada. Suatu malam, aku berjalan keluar kota kecil ini ke padang datar penuh bebatuan. Tempat ini mengingatkanku pada gurun, tapi jauh lebih damai. Aku duduk di atas batu besar, memandangi bintang-bintang yang tak pernah kulihat selama bertugas. Di situ, aku bicara sendiri. "Maaf kalau dulu gue ikut-ikutan. Maaf karena terlalu percaya. Maaf karena nggak bisa selamatin kalian semua." Lalu, angin berdesir, menyapu pipiku seperti bisikan yang tak terdengar. Entah suara siapa, tapi rasanya seperti Maya, atau Alex, atau Dito. Kami nggak butuh pahlawan, Ra. Kami cuma ingin dikenang sebagai orang-orang yang pernah berani, meski dengan cara yang salah. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah kecilku. Ku selesaikan catatan terakhir. Ku tutup buku biru itu dengan tenang. Di halaman terakhir, ku tulis satu kalimat. "Kami bukan siapa-siapa, tapi kami pernah ada." Lalu aku membakar salinannya, bayar tek jatuh ke tangan orang yang ingin menjadikannya sensasi. Karena ini bukan cerita tentang kehebatan. Ini adalah kisah tentang luka, tentang mimpi yang salah arah, tentang keberanian yang terlambat disadari, dan tentang satu nama yang kini belajar menjadi manusia biasa. Namaku Raka, aku bukan tentara, aku
Aku bukan pahlawan, aku hanya seseorang yang pernah percaya pada kebohongan dan kini berusaha hidup dengan kebenaran, satu hari dalam satu napas.